Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang pekerjaan di restoran ya teman-teman untuk visa Tokutegi no. Nah jadi ini sebenarnya video dari pendapat pribadi gue aja ya teman-teman ya. Mungkin pendapat orang lain itu bisa berbeda dan kondisi di lapangan itu juga bisa berbeda ya. Jadi gini teman-teman, kebanyakan teman-teman kita yang newcomer khususnya atau teman-teman yang pengen pindah ke bidang restoran itu kan kebingungan ya teman-teman. Kebingungannya itu kenapa? Kalau misalnya ingin bekerja di restoran Jepang, sebaiknya bekerja di restoran yang seperti apa sih? Seperti itu kan. Yang bagusnya seperti apa? Apakah harus ngambil restoran ramen atau izakaya atau restoran-restoran lain atau family rest seperti itu. Nah, jadi ya kan banyak tuh pilihan-pilihan yang bisa teman-teman pilih seperti itu. Nah, jadi ya kalau sebagian dari teman-teman itu menanya pendapat pribadi gue, ya ini pendapat pribadi ya. Nah, jadi kalau bagi gue sendiri ya, restoran yang mana sih yang baik teman-teman apply jika sekiranya teman-teman itu ingin bekerja di restoran Jepang. Nah, jadi di sini gue akan coba jelaskan ya menurut pendapat gue. Kalau gue sih pribadi milihnya ini seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya, seperti yang gue bilang tadi ya, ada banyak varian atau jenis-jenis restoran yang bisa teman-teman pilih untuk bekerja di Jepang. Tetapi, kalau gue pribadi ya, kalau gue ingin bekerja di suatu restoran ya, restoran Jepang ya, yang gue skip itu adalah yang pasti restoran ramen, restoran udon, restoran gyudon, dan restoran cepat saji lainnya. Kenapa demikian? Karena menurut gue pribadi ya, restoran ramen itu kaitannya cepat atau perputarannya cepat, karena kebanyakan ya orang Jepang itu kan datang makan ramen itu nggak sampai 10 menit dia udah selesai, nanti beresin meja lagi, datang lagi seperti itu kan, nanti datang lagi yang lain. Mungkin dalam jam makan siang itu, anggaplah jam makan siang itu antara jam 12 sampai jam 2 itu ya, selama 2 jam itu mungkin perputarannya akan sangat cepat sekali dan sangat sibuk sekali ya teman-teman. Jadi menurut gue, kalau gue pribadi, gue akan skip restoran-restoran siap saji seperti itu, karena perputarannya cepat tadi dan itu jadi sangat sibuk sekali. Nah, karena gue sekarang bekerja di restoran Yakiniku plus izakaya, gue rasa ini salah satu restoran yang sangat menurut gue direkomendasikan ya untuk bekerja di Jepang. Kenapa? Karena yang namanya Yakiniku itu pasti makan waktu ya teman-teman. Biasanya kalau kita lihat jam istirahat itu, anggaplah dari jam 12 sampai jam 2 tadi, selama 2 jam tadi, kemungkinan perputarannya itu bisa 2 kali atau sampai 3 kali seperti itu, tergantung luas restorannya ya teman-teman. Jadi karena kan Yakiniku itu dia memakan waktu. Ketika teman-teman mulai membakar daging ini aja itu udah makan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Makan ini itu ya. Jadi makan waktu paling cepat itu 30 menit. Nah, jadi perputarannya itu agak lambat ya teman-teman, agak lama dan bisa agak sedikit santai lah seperti itu. Tapi berbeda kondisi kalau sekiranya kursinya banyak atau mejanya banyak. Jadi kalau misalnya kursi A udah masuk, kursi B masuk, kursi C masuk, ternyata pas kursi D masuk, ternyata kursi A selesai. Jadi kan mutar lagi. Sebenarnya sih sama aja, tetapi durasi pelanggan yang duduk di satu kursi itu lama. Jadi nggak terburu-buru seperti itu. Kalau dibilang sibuk ya memang sibuk, di mana-mana sibuk. Karena menurut gue di restoran Yakiniku yang lain itu sibuknya luar biasa. Tetapi bagi gue, restoran Yakiniku itu yang yang durasi makannya itu cukup lama. Jadi menurut gue dibandingkan ramen atau gyudon atau udon, ya menurut gue sih masih lebih mending Yakiniku ya teman-teman. Nah, terus juga buat teman-teman yang ingin apply di izakaya, menurut gue itu juga bagus ya, karena kan gue kerja di Yakiniku plus izakaya. Kenapa menurut gue bagus? Karena di izakaya itu penggunaan bahasa formal ya, itu tidak terlalu dipakai gitu ya. Berbeda dengan famires atau restoran-restoran mewah lainnya, itu bahasanya sangat diperhatikan. Kenapa di izakaya itu tidak menggunakan bahasa yang sangat formal? Ya kebanyakan namanya izakaya ya, tempat minum sake, kebanyakan di sana orang-orang mabuk aja gitu. Jadi kadang kita kalau ngomong tene pun, ngomong baik pun, ngomong formal pun ke orang mabuk, kadang itu nggak ada plus poinnya gitu, nanti besok juga akan lupa seperti itu. Jadi ketika selama gue bekerja di izakaya ya, jadi gue itu menggunakan bahasa yang standar-standar aja, tetapi sopan seperti itu ya, tanpa harus diperhatikan tingkat ke
formalan bahasanya seperti itu. Nah, jadi menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, kalau buat teman-teman yang misalnya newcomer ya, kalau misalnya masih kesulitan dalam bahasa, gue rasa izakaya itu adalah tempat yang bagus karena bahasa yang digunakan itu tidak terlalu formal-formal amat seperti itu. Apalagi dan juga salah satunya juga yakiniku ya teman-teman, yakiniku seperti gue bilang tadi durasi makannya lama, jadi perputaran restorannya itu juga cukup panjang ya, seperti itu. Nah, tetapi dari semuanya itu, kalau gue pribadi ya yang lebih gue sukai itu ya, gue lebih tertarik untuk bekerja di restoran yang ada di hotel ya teman-teman. Kenapa gue bilang yang di hotel itu lebih menarik? Karena seperti ini, walaupun di hotel itu penggunaan bahasanya formal, tetapi di restoran hotel kita itu jarang berhadapan dengan tamu karena kita fokusnya di dapur ya teman-teman. Selain itu juga ketika kita bekerja di restoran hotel itu kita bisa memiliki dua pengalaman ya teman-teman, yaitu pengalaman di dapur hotel, yang kedua pengalaman bekerja di hotel. Jadi kalau sekiranya teman-teman itu misalnya pengen apply visa Tokutegi no Nigo misalnya seperti itu ya. Kalau Tokutegi no Nigo kan persyaratannya itu adalah pengalaman ya teman-teman, kebanyakan pengalaman 2 tahun atau 3 tahun seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman misalnya ingin mengapply ujian restoran ya, itu teman-teman juga bisa mengapply ujian restoran untuk visa Tokutegi no Nigo karena teman-teman memiliki pengalaman di restoran hotel seperti itu. Dan kalau sekiranya teman-teman itu pengen mengapply visa Tokutegi no Nigo di bidang perhotelan, itu teman-teman juga bisa karena teman-teman memiliki pengalaman di hotel bagian restoran seperti itu. Jadi teman-teman dapat dua pengalaman dalam satu tempat seperti itu, yaitu pengalaman kerja di restoran, yang kedua pengalaman kerja di hotel seperti itu. Jadi menurut gue untuk bekerja di restoran hotel itu juga lebih seicho ya, atau lebih cepat berkembang. Karena apa? Satu, restoran hotel itu servisnya penting seperti itu. Jadi kemampuan bahasa teman-teman juga akan sangat terlatih. Yang kedua adalah restoran hotel itu sangat luas, jenis varian menunya banyak. Jadi kemampuan teman-teman dalam memasak itu juga akan sangat meningkat. Selain itu juga karena skalanya besar, orang-orang lingkungan sekitarnya banyak. Jadi teman-teman itu juga terlatih dari segi bermasyarakat atau segi berhubungan dengan orang, juga terlatih dari segi bahasa seperti itu. Ini sih menurut pendapat gue pribadi ya. Kalau gue mungkin kalau misalnya pindah pekerjaan, gue rasa gue akan bekerja di restoran hotel next ya. Jadi kalau sekiranya gue pengen apply visa Tokutegi no Nigo di bidang perhotelan atau pengen ikut ujian Nigo di bidang perhotelan minimal ya, itu gue juga sudah memenuhi kualifikasi untuk bisa ikut ujian karena kan gue kerja di hotel seperti itu. Karena kan salah satu syarat untuk mengikuti Tokutegi no Nigo di restoran ataupun di hotel minimal harus memiliki pengalaman 2 tahun di bidang tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bekerja di hotel ya kita bisa mengapply visa Tokutegi no Nigo untuk hotel walaupun kita bekerjanya di restoran seperti itu ya. Nah, jadi itu lebih kurang seperti itu ya pendapat gue pribadi aja. Kalau menurut gue, kalau sekiranya teman-teman itu pengen kerja di restoran Jepang, teman-teman bisa apply di yakiniku atau izakaya atau di restoran hotel ya. Tapi kalau teman-teman pengen bekerja di restoran ramen itu juga nggak masalah, restoran Italia juga nggak masalah. Itu balik lagi ke keinginan teman-teman. Barangkali teman-teman juga dapat pendapat lain atau opini lain dari orang lain seperti itu. Tapi kalau dari opini gue pribadi ya lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan silahkan aja tulis di komen. Gue bakal bisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!